Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Minggu 22 Mei 2022 bersama saya Fauzi Ihsan Cabir. Insya Allah selama beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menangkis perbandingan HTI-FPI dilarang, tapi LGBT tidak. Yang beredar di media sosial, Mahfud menjelaskan hal mendasar yang melatar belakangi perbedaan dua kasus tersebut. Ada lagi HTI dan FPI dilarang, LGBT kok tidak? Apa bedanya? LGBT belum ada aturannya, HTI-FPI melanggar Undang-Undang Ormas, kata Mahfud MD. Hal itu disampaikan dalam Simposium Nasional Hukum Tata Negara, penguatan fungsi Kemenkumham dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum melalui layanan ketatanegaraan. Simposium ini digelar oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara APHTN HAN Kemenkumham di Nusa Dua Bali, Rabu 18 Mei 2022. Ketika ribut-ribut kasus kemarin, LGBT itu ribut, pemerintah kok diam saja? Kok tidak ditangkap? Mana itu pemerintah? Mau ditangkap pasal apa? Kami nggak suka, tapi tidak ada hukum pidananya, ujar Mahfud MD. Pertanyaannya, tepatkah argumentasi Mahfud MD soal legalitas HTI-FPI? Tepatkah argumentasi Mahfud MD soal LGBT? Dan juga mengapa HTI-FPI dicabut PHP-nya, sementara LGBT dibiarkan? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Erwin Permana dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, Bung Erwin? Alhamdulillah sehat, Bung Fauzi, sehat ya? Alhamdulillah. Seperti yang berita yang dibacakan tadi, Bung Erwin, tentang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang berbicara ya mengenai larangan LGBT. Mahfud juga berbicara mengenai hal ini karena sebelumnya dia menemukan ada sebuah gambar bernada protes ke pemerintah karena melarang HTI dan FPI, sementara LGBT dibiarkan. Pertanyaan, tepatkah argumentasi Mahfud MD soal aturan bagi LGBT ini, Bung Erwin? Ya, terima kasih, Bung Fauzi. Berkaitan dengan aturan, yang namanya aturan itu bisa ketika sebuah aturan sudah tidak lagi relevan, maka aturan itu kita tinggalkan. Jika aturan itu kita butuhkan, maka tentu kita harus segera buat. Banyak fenomena yang seperti itu. Dan itulah tujuan kita bernegara, mengatur bagaimana supaya jalannya pemerintahan itu baik, mengatur supaya masyarakat itu menjadi. Nah, sekarang ada case LGBT. Apakah LGBT itu baik? Ya, jelas LGBT itu merupakan sebuah perbuatan tercela yang dicela Allah Subhanahu wa taala, yang terbukti pernah meratakan azab kepada kaum Nabi Lut. Nah, dan secara medis ini penyakit yang menyebarkan banyak sekali penyakit yang mengancam berbagai macam, mengancam generasi kita dengan penyakit kelamin, dengan penyakit HIV/AIDS, itu kan penyakit seputaran LGBT. Apa baiknya LGBT gitu? Jika kok kayaknya negara nggak berharapan dengan LGBT, apakah kemudian kita sudah menjadi negara yang banci? Karena pada LGBT aja sudah jadi LGBT juga, sudah lebay juga, sudah banci. Nah, bagaimana kemudian kita bercerita berhadapan dengan tentara Cina, tentara Amerika, generasi muda menjadi generasi muda yang tangguh gitu? Jika generasi penyakit semacam LGBT ini kemudian tidak segera ditanggulangi dengan peraturan-peraturan. Kalau peraturannya tidak ada, maka segera buat peraturan. Nah, terkait dengan perbandingan dengan HTI dan juga FPI, juga Mahfud mengatakan bahwa HTI melanggar undang-undang ormas. Saya kira Mahfud berbohong. Kenapa? Karena undang-undang ormas itu kan baru ada setelah Perpu ormas itu diterbitkan. Perpu ormas itu diterbitkan itu kan setelah pemerintah kasak kusuk memang ingin mencabut BAP HTI gitu. Jadi itu yang terjadi. Ya bukan kemudian ada undang-undang ormas terus kemudian HTI dianggap aktivitasnya itu melanggar undang-undang ormas. Kita lihat saja apa aktivitas dilakukan HTI selama ini. HTI selama ini menyadarkan masyarakat, membangun kesadaran masyarakat supaya berislam secara kafah. Itu kan dilakukan oleh HTI, menyadarkan masyarakat tentang
realitas yang rusak, memberikan solusi-solusi Islam, menanamkan akidah kepada umat, membangunkan kesadaran umat untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang memenuhi dunia ini dengan rahmat nantinya. Justru kemudian yang seperti ini tidak disukai. Ini kan fenomena yang aneh. Jadi apa yang disampaikan oleh Mahfuz itu sungguh sangat tidak tepat. Gitu, Bung. Baik, Bung Erwin, pertanyaan kembali, tepatkah ya argumentasi Mahfud MD tadi saat membandingkan status HTI dan FPI dan soal LGBT? Ya, tadi saya katakan bahwa HTI itu dan juga FPI itu sudah memiliki legal standing sebelumnya. Jadi HTI itu sudah memiliki BHP, Badan Hukum Perkumpulan. Badan Hukum Perkumpulan ini badan hukum yang mengatur ormas untuk beroperasi di tengah-tengah masyarakat. Itu bisa selama badan hukum itu tidak dicabut oleh negara, maka selamanya tidak perlu harus mengurus badan hukum kembali. Selamanya itu tetap berlaku. Nah, sedangkan LGBT ini kan sebuah komunitas yang belum memiliki peraturan apa-apa. Ya, tidak ada peraturan satupun yang mengatur LGBT, dan itu jelas itu merupakan kumpulan penyakit, gerombolan orang-orang yang menebarkan penyakit gitu. Nah, ketika HTI yang sudah punya peraturan itu kemudian dicabut oleh pemerintah dan pemerintah mampu melakukan itu, apalagi kemudian yang terkait dengan LGBT ini yang mereka itu tidak memiliki legal standing apapun, tapi mereka telah terbukti secara medis dan juga secara historis itu mengundang penyakit dan juga mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, oleh karena itu sangat tidak tepat untuk membandingkan argumennya yang satu. HTI dan juga FPI itu merupakan kelompok dakwah Islam. Itu sedangkan yang berikutnya adalah kelompok yang akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok dakwah Islam itu mengundang rahmat. Sedangkan kelompok LGBT itu mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat tidak sebanding. Mestinya perlakuan terhadap kelompok dakwah Islam itu dilindungi, dijaga gitu. Ya. Sedangkan terhadap kelompok LGBT itu harusnya itu justru ditegakkan hukuman yang tegas terhadap mereka sehingga kemudian kita terbebas dari penyakit-penyakit yang mungkin timbul akibat LGBT itu. Kira-kira gitu. Baik, Bung Erwin, ada pernyataan dari Mahfud MD yaitu bahwasannya HTI dan FPI ada undang-undang ormas dan bisa dikatakan bahwasannya HTI dan FPI ini menurut pernyataan beliau melanggar undang-undang tersebut. Pertanyaannya, betulkah HTI dan FPI ini melanggar undang-undang tersebut, Bung Erwin? Ya, ini yang saya katakan di awal bahwa Mahfuz berbohong dalam hal itu. Karena masih ingat persis, opini itu sangat heboh sekitar tahun 2017 itu, di mana ketika pemerintah akan membubarkan HTI, maka kekuasaan ketika itu sangat kasak kusuk mencari berbagai macam cara, bagaimana caranya agar BHP HTI itu dicabut. Sebab situasi saat itu tidak memungkinkan kepada kekuasaan untuk mencabut BHP ormas manapun, termasuk juga BHP HTI ketika itu. Sehingga kemudian apa yang dilakukan ya oleh pemerintah ketika itu adalah menerbitkan Perpu Ormas yang nomor 2 tahun 2017 itu. Sebab tanpa Perpu ini pemerintah kekuasaan itu tidak memiliki wewenang apapun, tidak memiliki legal standing apapun untuk mencabut ormas, mencabut BHP ormas gitu. Kalaupun bisa dicabut itu prosesnya lama. Ya banyak sekali prosesnya, masih ingat persis itu. Diajak dialog dulu ormasnya. Terus kemudian diberikan SP1, diberikan SP2, terus kemudian diberikan pencabutan sementara. Setelah diberikan pencabutan sementara itu kemudian diajukan ke Peradilan Tinggi Negara supaya sudah dicabut. Ya, setelah dicabut kemudian ada kasasi baru kemudian ada, karena prosesnya lama. Ya, jangan-jangan berakhir dulu kekuasaan Jokowi yang namanya pencabutan BHP ormas itu juga belum terjadi. Nah, pemerintah tidak menginginkan itu, sebab ada pihak-pihak yang merasa terganggu ya dengan aktivitas dakwah yang diserukan oleh HTI. Oleh karena itu yang lakukan ketika itu apa? Bukan proses legal itu yang ditempuh oleh pemerintah. Yang ditempuh justru adalah menerbitkan Perpu Ormas. Perpu Ormas inilah yang kemudian menjadi legal standing untuk menggebuk. Ya, kita harus katakan Perpu Ormas ini dikeluarkan untuk menggebuk HTI. Walaupun Perpu Ormas ini akan untuk menggebuk pun yang tidak sejalan dengan politik kekuasaan gitu. Jadi tidak ada legal standing, tidak ada Perpu Ormas yang dilanggar ketika itu. Jadi tidak ada undang-undang ormas yang dilanggar ketika itu gitu.
Ya, jadi Perpu Ormas dulu, baru kemudian Perpu Ormas itu disidangkan di DPR, kemudian tentang Ormas. Ini saya katakan bahwa Mahfuz berbohong dalam hal itu. Adapun terkait dengan LGBT hari ini, mestinya pemerintah itu juga bisa bersikap yang sama. Ya, sebagaimana pemerintah gagah, ya perkasa gitu, pemerintah begitu cekatan, ya, ketika bersikap terhadap HTI dalam waktu singkat bisa diterbitkan undang-undang yang tadinya belum ada menjadi ada, mestinya sikap terhadap LGBT itu juga bisa dilakukan sikap yang sama kalau memang konsisten, kalau memang ada political will, kalau memang ada kemauan politik untuk membersihkan anak negeri ini, anak bangsa ini dari penyakit LGBT. Tapi kalau memang tidak ada political will, ini repot gitu. Ya, jadi ini berkaitan dengan political will, Mas Fauzi. Pemerintah tidak memiliki political will untuk membasmi LGBT itu. Sedangkan yang berkaitan dengan kelompok ma'ruf justru kemudian itu disikapi dengan tegas. Jadi kalau alasannya hanya aturan, maka aturan itu bisa dibuat, ya, bukan kemudian menari-nari, bukan kemudian mencarikan berbagai macam alasan gitu ya untuk membiarkan suatu perbuatan yang buruk. Itu Bung Fauzi. Baik, Bung Erwin. Bung Erwin, apakah bisa diartikan bahwasannya ketika LGBT tidak diatur oleh penguasa saat ini dan juga oleh negara ini, dan juga itu bisa diartikan bahwasannya negara mendukung ya kemaksiatan LGBT, dan apakah negara juga teledor menyelamatkan akhlak maupun moral masyarakatnya, Bung Erwin? Ya, saya kira memang begitulah realitasnya gitu. Ya, kalau kita memperhatikan ya, ya memang sangat-sangat teledor dalam melindungi moral dan juga akhlak masyarakat. Sebab tujuan kita bernegara itu adalah memang menjaga masyarakat, menjaga etika masyarakat supaya baik, menjaga moral masyarakat, menjaga akhlak masyarakat. Sebab masyarakat ini kan masyarakat manusia gitu. Ada etis yang harus ditegakkan, ada moral yang harus jalankan. Dengan apa itu semuanya bisa teratur? Dengan aturan. Siapa yang punya wewenang untuk menerbitkan, menjalankan, mengeksekusi aturan itu? Pemerintah yang diberikan kekuasaan oleh masyarakat. Yang mereka itu digaji melalui APBN gitu. Jadi tujuan kita bernegara ini memang menyelenggarakan dan menegakkan aturan-aturan demi tertibnya kehidupan bermasyarakat. Nah, ketika ada hal-hal yang merusak di tengah-tengah masyarakat, maka aturan itu harus ditegakkan ketika itu. Dan kemudian pakai tolok ukur apa yang dianggap sebagai satu hal yang buruk dan melanggar itu. Itu kalau aturannya adalah sekuler liberal, saya kira LGBT itu bisa jadi akan sejalan saja. Sebab tidak ada sudut pandang sudut pandangnya adalah sudut pandang kebebasan di situ, tidak ada standar nilai yang hak yang berasal di sudut pandang agama di situ gitu. Ya, standarnya adalah standar liberal, dan ternyata kemudian sudah terbukti standar liberal ini menjerumuskan masyarakat dan juga peradaban dunia hari ini ke lembah kehancuran, kehinaan gitu. Termasuk salah satunya adalah dampak LGBT ini. LGBT ini sekarang kan sudah mendunia. Ya, kenapa? Karena dunia hari ini sudut pandangnya adalah sudut pandang sekuler, sudut pandang liberal gitu. Nah, selama ini kemudian dipertahankan, maka selama itu pula kita tidak akan pernah terbebas dari berbagai macam penyakit sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu paradigma bernegara, paradigma menerbitkan peraturan itu sudah sangat tidak relevan lagi, ya, untuk menyelamatkan peradaban hari-hari ini gitu. Memang pada akhirnya jika ingin mengatur moral masyarakat tidak bisa dengan paradigma lama yang mencelakakan, yang mencederai, yang merusak peradaban, harus diganti dengan paradigma yang menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan kesehatan masyarakat, menyelamatkan akhlak moral masyarakat, dan itu tidak ada pada paradigma sekuler dan liberal. Kira gitu, Bung Oji. Baik, Bung Erwin, terkait dengan ketika ya, negara mencabut ya, PHP dari HTI dan FPI, apakah ini berarti negara otoriter dan anti kritik serta terpapar Islamofobia? Dan juga apakah saat ini masuk pada fase negara kekuasaan? Apa bahayanya ini, Bung Erwin? Ya, ya memang begitulah realitasnya, Bu. Kalau kita memperhatikan bahwa memang negara ini cenderung mengarah kepada negara yang otoriter. Apa buktinya? Ya buktinya sudah cukup banyak politik yang dihukum tanpa proses peradilan yang layak gitu.
Ya sebutlah nama-nama seperti misalnya Habib Rizik Syihab. Dan apa kesalahannya dia gitu? Menyebarkan bohong berkaitan dengan kesehatannya. Ini kan alasan dibuat klise sekali alasannya. Ya, banyaklah kasus-kasus Zulkifli Zain ya dulu di awal-awal berkaitan dengan. Jadi ketika ada yang tidak sejalan secara politik, maka itu pasti akan berusaha untuk ditampilkan, dihabiskan, dieliminasi, dan begitu seterusnya. Ini kan sikap otoriter nih yang seperti ini. Gitu. Wajar saja kok yang namanya kehidupan masyarakat, beda kepala, beda pandangan. Tinggal kemudian kita sikapi dengan elok. Tugas pemerintah itu adalah merancang kebijakan untuk mengatur peraturan kehidupan masyarakat ini supaya meningkat kesejahteraan mereka, supaya baik ketertiban umum. Kan begitu yang disebutkan oleh undang-undang kan. Kenapa nggak fokus di situ? Sekarang ini kita aturan hal-hal yang mendasar berkaitan dengan kehidupan masyarakat nggak selesai kok. Ya, yang berkaitan dengan pengaturan minyak goreng saya kita nggak selesai kok. Kehidupan masyarakat makin sulit dengan kenaikan pajak yang semakin menggila, korupsi juga nggak pernah diberantas gitu. Ya, terus kemudian impor tenaga kerja asing juga terus terjadi ketika kita sendiri banyak pengangguran di dalam negeri, utang negara juga semakin menggila. Ini hal-hal yang mendasar yang harus ditangani dalam waktu yang cepat dan harusnya pemerintah fokus di situ. Kenapa fokus untuk kemudian membungkam mulut-mulut orang? Yang ketika kemudian orang berbicara itu seringkali berbicara sesuai dengan realitas. Ketika realitasnya buruk, maka rubah realitasnya menjadi baik, maka orang akan kemudian berbicara dengan baik. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi negara itu betul-betul menjadi negara kekuasaan. Negara kekuasaan itu kan sederhananya kan negara kekuasaan itu kemudian melayani dirinya sendiri, bukan kemudian melayani kepentingan dan juga kebutuhan masyarakat gitu. Akhirnya yang terjadi adalah berbagai macam dampak buruk, ya kesewenang-wenangan, suka-suka, KKN, penyalahgunaan jabatan, bikin peraturan tapi peraturan itu untuk kemudian dilanggar kembali gitu, bikin peraturan suka-suka, ya bikin peraturan ketika suka bikin peraturan, ketika nggak suka nggak dibikin peraturan. Ya, berkaitan dengan IKN, muncul peraturannya tiba-tiba itu. PP-nya sudah banyak berkaitan dengan IKN. Padahal tidak pernah ada uji publik berkaitan dengan IKN. Ya, berkaitan dengan undang-undang Omnibus Law, tidak pernah ada uji publik berkaitan dengan undang-undang Omnibus Law. Tiba-tiba muncul peraturannya. Itu ketika mau. Ya, ketika secara politik memang sejalan dengan politik kekuasaan, maka bikin peraturannya. Tapi ketika tidak sejalan dengan politik kekuasaan, seperti LGBT misalnya, nggak pernah muncul aturannya. Bahkan pemerintah negara nggak berdaya gitu. Ini yang disebut dengan negara kekuasaan dan berbahaya negara yang seperti ini gitu. Ya, akhirnya suka-sukanya menyelenggarakan peraturan untuk kepentingan politik kekuasaan itu sendiri, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Justru seringkali kebijakan itu menyengseng rasakan masyarakat, gitu, menyengsarakan masyarakat. Itu yang terjadi. Itulah akibat dari penerapan demokrasi. Ada orang yang mengatakan bahwa ya iblis, malaikat pun ketika masuk dalam sistem demokrasi ini akan berubah menjadi iblis gitu. Inilah realitas demokrasi. Ya kan? Oleh karena itu ini harus dilakukan semacam perubahan paradigma. Apapun yang masuk dalam sistem demokrasi, malaikat akan berubah menjadi iblis. Begitu kan orang itu mengatakan, Markus kalau nggak salah nama orang itu. Oleh karena itu ini harus segera dirubah untuk keselamatan kita bersama. Ya bukan keselamatan 1-2 orang kelompok tertentu, tidak, tapi keselamatan manusia, alam semesta ini. Ya, manusia dan juga alam semesta itu diselamatkan dengan mencampakkan aturan hukum yang dibangun di atas paradigma demokrasi ini, mengganti dengan paradigma Islam. Alam. Itu. Baik, terima kasih Bung Erwin Permana ya atas kesempatannya. Baik pemirsa program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat. Sampai bertemu kembali di program yang sama, di channel yang sama, dan di waktu yang sama. Akhirnya, jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Saya Fauzi Zanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.